Kodeks Galaksi. Selama jutaan tahun, perang galaksi membabi buta di seluruh galaksi. Bumi adalah planet terakhir di alam semesta ini yang masih berada di bawah penjajahan kekuatan gelap. Dalam proses membebaskan galaksi dari cengkeraman pasukan kegelapan, pasukan cahaya yang awalnya adalah kekuatan militer yang diciptakan karena kebutuhan mendesak untuk mempertahankan kebebasan dasar makhluk hidup, telah berevolusi menjadi masyarakat galaksi dan kosmik yang harmonis. Ketika makhluk-makhluk di dalam konfederasi galaksi telah mencapai evolusi spiritual serta berselaras dan bersatu dengan master-master kenaikan, mereka menemukan sebuah undang-undang batin yang mengatur semua hubungan antar makhluk cahaya serta hubungan dengan pasukan gelap dan planet-planet yang diduduki. Undang-undang ini disebut Kodeks Galaksi dan mewakili dasar hukum untuk semua tindakan konfederasi di galaksi ini dan galaksi lainnya. Kodeks ini bukanlah seperangkat hukum eksternal yang kaku, melainkan sistematisasi kode etika batin dari semua jiwa cahaya, yang diterima oleh kehendak bebas semua makhluk cahaya karena mencerminkan kebenaran batin mereka. Sekarang kami akan menjelaskan Kodeks Galaksi dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh tingkat kesadaran masyarakat awam. Bab 1, Hukum Rahmat Ilahi. Setiap makhluk hidup memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat untuk mendapatkan pengalaman hidup yang positif. Untuk menjelaskan bab 1, kita perlu memahami bahwa penderitaan dan rasa sakit tidak memiliki nilai tambah dalam masyarakat galaksi yang tercerahkan dan terbebas dari pengaruh kuasa kegelapan dan aspek-aspek lain dari anomali kosmik. Menghargai rasa sakit, penderitaan dan pengorbanan sebagai bagian dari pengalaman pertumbuhan adalah bagian dari pemrograman pikiran oleh kekuatan gelap untuk mempermudah perbudakan penduduk planet-planet yang diduduki. Di alam semesta yang telah dibebaskan, pengalaman hidup positif tanpa syarat bagi setiap makhluk hidup dijamin dari hubungan batin setiap makhluk hidup dengan sumber. Kemudian master-master kenaikan menggunakan kemampuan mereka atas materi untuk membantu semua makhluk hidup yang beraspirasi menuju sang sumber dan menyediakan kebutuhan hidup mereka. Hidup tidak pernah dimaksudkan sebagai kerja keras dan perjuangan, melainkan sebuah perjalanan yang penuh sukacita dan kreativitas. Pasal-pasal yang berbeda dari bab 1 mengatur semua kehidupan di alam semesta yang terbebaskan dan semua hubungan antara makhluk-makhluk cahaya sehingga konflik tidak perlu terjadi. Izinkan kami menjelaskan pasal-pasal tersebut. Bab 1 Pasal 1. Setiap makhluk hidup memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat atas kelimpahan jasmani dan rohani. Pasal ini menjamin pengalaman hidup yang positif bagi setiap makhluk di alam semesta yang terbebaskan. Para master kenaikan menyediakan semua kebutuhan hidup termasuk kelimpahan dan keindahan fisik dan spiritual dengan menggunakan kekuatan yang mereka miliki atas materi dari alam semesta tersebut. Bab 1 Pasal 2. Setiap makhluk hidup memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat untuk kenaikan. Pasal ini menjelaskan bagaimana para master kenaikan menggunakan pemahaman tingkat lanjut tentang teknologi spiritual kenaikan dan memanfaatkan api listrik penebusan untuk membantu semua makhluk yang sukarela memilih kenaikan. Bab 1 Pasal 3, setiap makhluk hidup memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat untuk bersatu dengan makhluk lain sesuai dengan posisinya dalam mandala keluarga jiwa. Pasal ini adalah pengaturan atas semua hubungan di dalam keluarga jiwa. Hal ini menjamin persatuan makhluk-makhluk dengan polaritas berlawanan, jiwa kembar, belahan jiwa, dan penyelarasan semua makhluk lainnya terlepas dari keadaan perkembangan dan kondisi luar mereka. Bab 1 Pasal 4. Setiap makhluk hidup memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan tanpa syarat atas semua informasi. Pasal ini adalah jaminan bahwa semua makhluk menerima semua informasi yang dibutuhkan untuk memahami peran mereka di alam semesta, perspektif evolusi yang lebih besar, dan semua informasi lain yang dibutuhkan untuk keputusan, pertumbuhan, dan kesejahteraan mereka. Semua data ini disediakan oleh master kenaikan atau makhluk lain yang mengawasi evolusi berbagai ras dan peradaban. Bab 1 Pasal 5. Setiap makhluk hidup memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat atas kebebasan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap makhluk memiliki potensi pertumbuhan dan pengalaman hidup yang tidak terbatas.
Semua makhluk di alam semesta yang terbebaskan hanya menciptakan segala sesuatu yang positif. Kebebasan mereka tidak pernah menentang kebebasan makhluk lain. Hukum pemisah pihak-pihak berkonflik. Setiap makhluk hidup memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat untuk dipisahkan dan dilindungi dari tindakan negatif makhluk hidup lainnya. Bagian ini mengatur kondisi di bagian-bagian alam semesta yang baru saja dibebaskan dari pengaruh kekuatan gelap tapi belum diterima di konfederasi. Hal ini mengharuskan pasukan cahaya untuk selalu memisahkan pihak-pihak berkonflik untuk melindungi agar mereka tidak saling menyakiti. Kemudian pasukan cahaya menengahi konflik tersebut hingga selesai. Bagian ini sering digunakan untuk mengakhiri perang dan konflik bersenjata lainnya. Bab 3, Hukum Keseimbangan. Setiap makhluk hidup yang memilih untuk hidup dan bertindak melawan prinsip-prinsip kodeks galaksi dan menolak, atau tidak mampu, menerimanya sekarang dan menyeimbangkan konsekuensi dari tindakan masa lalu akan dibawa ke matahari pusat, disusun ulang menjadi esensi elemen dasar dan memulai siklus evolusi baru lagi. Bagian ini mengatur hubungan antara pasukan cahaya dan pasukan gelap. Ketika dikalahkan, anggota pasukan gelap diberi kesempatan untuk menerima kodeks galaksi, sebisa mungkin memperbaiki kesalahan mereka dan hidup dalam jalan yang benar setelahnya. Jika mereka menerimanya, mereka diampuni dan bergabung dengan konfederasi. Jika mereka tidak dapat atau tidak mau menerimanya, mereka dibawa ke matahari pusat agar kepribadian dan esensi jiwa mereka direstrukturisasi dengan api listrik, lalu percikan ilahi mereka memulai siklus evolusi yang baru. Bab 4, Hukum Intervensi. Konfederasi Galaksi memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat untuk melakukan intervensi dalam semua situasi di mana kodeks galaksi dilanggar, terlepas dari hukum setempat. Bagian ini menjelaskan kebijakan pasukan cahaya mengenai planet yang dijajah. Konfederasi berhak untuk melakukan intervensi di semua area, peradaban, planet, atau tata surya di mana terdapat pelanggaran kodeks galaksi. Konfederasi memiliki hak untuk melakukannya terlepas dari posisi peradaban lokal tentang intervensi ini. Konfederasi selalu memiliki hak untuk mendidik dan mengatur dengan semua cara yang damai. Jika masa kritis dari prinsip-prinsip kodeks galaksi dilanggar, konfederasi memiliki hak untuk menggunakan kekuatan militer. Kasus khusus adalah planet-planet yang berada di bawah penjajahan langsung pasukan gelap. Pasukan gelap biasanya menyandera penduduk setempat untuk menghalangi kemajuan pasukan cahaya. Di bumi, mereka mengancam akan terjadi perang nuklir jika pasukan cahaya turun tangan. Inilah alasan utama mengapa pasukan cahaya belum membebaskan planet ini, dan bukan alasan yang tidak masuk akal seperti, kami tidak akan intervensi karena kami menghormati kehendak bebas, kami hanya akan menonton sementara penderitaan terus berlangsung. Layaknya situasi penyanderaan lainnya, hal ini membutuhkan banyak negosiasi terampil dan pendekatan strategis. Situasi ini sekarang sedang diselesaikan dan planet bumi akan segera dibebaskan. Bab 4 Pasal 1. Setiap makhluk hidup memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat untuk memanggil konfederasi galaksi saat membutuhkan dan konfederasi galaksi memiliki hak untuk membantu, terlepas dari hukum setempat. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk intervensi dan bantuan kepada semua sandera pasukan gelap. Pasukan cahaya selalu sebisanya melakukan yang terbaik untuk membantu dan meningkatkan kondisi kehidupan semua makhluk hidup, bahkan di bumi. Situasi di bumi hanya menunjukkan besarnya kekuatan yang dimiliki oleh kegelapan atas cahaya di planet ini. Untungnya, sekarang hal ini sudah berubah. Bab 4 Pasal 2. Konfederasi Galaksi memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat untuk menerapkan kodeks galaksi dan menaklukkan area pelanggaran kodeks galaksi dengan kekuatan militer jika diperlukan. Pasal ini memberikan dasar hukum penggunaan kekuatan militer untuk membebaskan planet-planet terjajah. Pasukan militer konfederasi menyingkirkan atau memberikan bantuan untuk menyingkirkan perwakilan pasukan gelap dan membebaskan para sandera. Kemudian anggota konfederasi lainnya memandu proses penerimaan planet tersebut ke dalam konfederasi dengan membimbing penduduk setempat.
Mungkin sebagian manusia merasa bahwa konfederasi tidak memiliki hak campur tangan dan bahwa umat manusia memiliki hak menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini sama sekali tidak benar. Terjadinya banyak perang di seluruh bumi dan penyalahgunaan terus-menerus terhadap hak asasi manusia telah membuktikan bahwa umat manusia tidak mampu menangani situasinya sendiri. Jadi, jauh lebih baik jika manusia membiarkan para pembimbing yang bijaksana untuk membimbingnya. Konfederasi akan memberikan bantuan menggantikan dalang penguasa boneka yang ada saat ini, pasukan gelap, yang telah diundang umat manusia sejak zaman Atlantis dahulu kala. Kemudian Kodeks Galaksi akhirnya akan menjadi kode etik universal di seluruh alam semesta dan tidak akan ada kegelapan lagi. Kemenangan cahaya.